Komari nggak hadir, Mas Dodi. Pak Komari. Tetangga antum, Pak Komari datang. Belum. Oh, itu. Datang. Oh. Yang pakai penter putih itu siapa? Putih. Yang bawa anaknya. Dua laki-laki itu. Yang biasa Pak siapa ya? Yang mana ya? Dokter Nurwahid. Oh, nggak hadir ya? Rumahnya mana? Bukan, yang biasa bawa penter putih. Sama anaknya biasanya. Anaknya ada yang SMA, ada yang anak kecil. Anak belum tahu. Biasanya duduk sini. Oh, Takaran. Pak Widarto. Pesanannya ada itu loh. Apa siwak? Sudah datang pesanannya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Ahwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin yang semoga Allah selalu merahmati kita semua. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di malam hari ini berkesempatan kembali duduk bersama, berbagi ilmu, belajar yang semoga ini menjadi bekal selama kita hidup dan menjadi keselamatan kelak ketika kita kembali kepada Allah di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada beliau, panutan teladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kembali kepada pembahasan kita dari kitab Panduan Amal Sehari Semalam. Kita telah mengawali tentang petunjuk Nabi SAW dalam ibadah salat. Kita telah membaca keutamaan salat. Kita masuk kepada halaman 99, petunjuk Nabi dalam ibadah salat. Hal-hal apa yang disunnahkan, jadi yang beliau anjurkan, yang beliau ajarkan, baik yang itu hukumnya wajib, ada yang sunnah, dan seterusnya. Penulis mengatakan, hafizahumullah, berikut beberapa petunjuk Nabi dengan pelaksanaan salat. Yang pertama, mengerjakan salat pada awal waktunya. Atau dalam pembahasan kita di dalam kitab Targhib wa Tarhib, dan sebagaimana dalam pembahasan Ustadz Firanda gitu ya, itu disebutkan riwayat-riwayat yang paling banyak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, menyebutkan adalah sholat pada waktunya. Di sholat itu selama masih dikerjakan pada waktunya, kita tidak berdosa. Meskipun kemudian kita berusaha, yang lebih utama lagi adalah bisa mengerjakan di awal waktu. Setiap muslim wajib mengerjakan salat pada awal waktu seperti yang disyariatkan. Nah, ini bahasanya perlu dikoreksi begitu ya. Setiap muslim wajib mengerjakan di awal waktu itu tidak wajib, tapi sunnah atau afdaliyah, keutamaannya. Jadi yang wajib apa? Setiap muslim mengerjakan salat pada waktunya. Sedangkan pada awal itu apa? Keutamaan. Karena kita perlu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Kemarin kita membahas
dengan di kajian ibu-ibu itu kitab pokok-pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita bahas tentang materi amar ma'ruf nahi mungkar. Di antara para ulama dalam amar ma'ruf nahi mungkar, yang pertama apa? Ilmu. Apa itu ilmu? Bahwa yang diingkari itu benar-benar kemungkaran, dan yang diperintahkan benar-benar kebaikan. Karena kadang sebagian orang itu karena tidak menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, yang bukan mungkar diingkari. Saya contohkan misalnya apa? Sebagian kita mengingkari ketika melihat, ini khususnya kalangan apa? Ibu-ibu gitu ya. Melihat ibu-ibu yang tidak pakai jilbab berwarna hitam. Sebagian itu punya anggapan jilbab itu harus hitam. Nah, ini contoh seperti di sini. Maka saya ini kaitkan dengan di sini supaya apa? Kita tetap menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Sholat di awal waktu itu bukan kewajiban. Kewajibannya adalah sholat tepat waktu. Artinya masih dalam waktunya. Ya. Jadi kembali tadi masalah apa? Jilbab itu tidak ada kewajiban jilbab itu berwarna hitam. Walaupun memang lebih utama apa? Hitam. Tapi kan nggak semua kita siap. Lingkungannya, gitu ya, keluarganya, dengan apa? Jilbab yang semuanya hitam. Nah, kalau itu diingkari berarti mengingkari sesuatu yang bukan mungkar. Karena kadang ada sebagian apa ibu-ibu gitu ya, itu menganggap yang tidak pakai hitam nggak kokoh ngajinya. Atau sebagian bapak-bapak punya anggapan jubah itu apa? Kewajiban. Jadi kalau nggak jubahan, apalagi kayak saya pakai badian nih, diragukan. Nah, yang seperti ini harus ditempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Nah, kenapa itu saya katakan di sini? Nah, ini koreksi bahwa yang wajib itu pada waktunya. Sedangkan awal waktunya ini termasuk afdhaliyah, keutamaan. Janganlah menunda-nunda dan mengulur-ulur pelaksanaan salat tanpa udzur yang dibenarkan syariat. Apalagi hingga keluar dari waktunya yang ditentukan olehnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan yang demikian dalam firman-Nya, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta." Sungguh salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kita sepakat kalau sampai keluar dari waktunya tentunya haram. Berarti mengerjakan pada waktunya itu wajib. Rasulullah SAW pun memerintahkan agar kita salat tepat pada waktunya. Beliau bersabda, "Shallis salata li waqtiha." Salatlah engkau tepat pada waktunya. Sebagaimana kita sebutkan di waktu itu, riwayat yang paling banyak adalah ketika Nabi SAW ditanya adalah apa? As-salatu fi waqtiha. Abdullah bin Mas'ud menanyakan, ayul a'mali afdal? Amal apakah yang paling utama? Beliau apa? Al-jihadu fisabilillah. Kemudian apa? Birrul walidain. Kemudian as-salatu fi waqtiha. Nah, salat pada waktunya. Sedangkan riwayat fi awwali waqtiha adalah satu riwayat dari siapa? Istri Rasulullah Maimunah. Rasulullah SAW pernah ditanya, amal apakah yang paling utama? Beliau menjawab, salat pada waktunya. Nah, ini terjemahannya tadi. Kemudian ditanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, berbakti kepada orang tua. Kemudian ditanya lagi, apa lagi? Beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Jadi seseorang berusaha menjaga salat apa? Tepat pada waktunya. Selama waktu itu apa? Masih dimungkinkan dia kerjakan pada waktu tersebut.
Nah, pemahaman yang seperti ini supaya kita menghindari suudzon. Kepada apa? Kepada lembaga pendidikan, pondok pesantren gitu ya, yang menerapkan aturan ini. Assalamualaikum. Geser merapat ke depan coba. Monggo. Seperti saya pernah singgung, di sebagian pondok pesantren jenengan mungkin kalau ke sana mungkin kaget, loh, ini sudah zuhur kok enggak dang zuhuran. Ya. Kemudian timbul suudzon. Iki pesantren kok malah ora tepat waktu. Nah. Kenapa? Ternyata memang pesantren tersebut menerapkan sholat apa? Setelah pelajaran selesai. Kenapa? Karena kemaslahatan yang lebih besar. Murid-murid kalau apa? Disuruh sholat dulu, nanti baliknya kelas lambat. Gitu ya. Nanti zikirnya dibikin panjang gitu ya. Padahal kalau ndak balik kelas cepet-cepet gitu ya zikirnya. Dibikin zikir panjang, balik kelas terlambat. Kenapa? Masih zikir Ustaz. Kenapa terlambat? Masih sholat sunnah Ustaz gitu. Nah, ini memang akan menimbulkan polemik akhirnya. Akhirnya sebagian pondok pesantren, lembaga pendidikan mengambil kebijakan apa? Ya biar selesai dulu pelajaran baru mengerjakan sholat duhur. Maka dengan ini kita bisa memahami salah tidak? Tidak salah. Karena dia masih mengerjakannya pada waktunya. Apalagi kemudian melihat, loh tapi kan lebih utama di awal waktunya. Maka para ulama mengatakan bahwa hal yang paling utama dari keutamaan apa? Menuntut ilmu. Jadi kalau ada sunnah bertabrakan dengan apa? Menuntut ilmu. Para ulama mendahulukan mana? Menuntut ilmu. Bahkan ada ungkapan sebagian mereka mengatakan apa? La an uraji'a mas'alatan fi lailatin ahabbu ilayya min an aquma lailatan kullahu. Saya mengulangi satu permasalahan sepanjang malam, gitu ya. Dengan membaca satu masalah, satu bab semalam, ngulang-ngulang biar paham. Itu lebih baik, lebih aku sukai daripada sholat malam semalam suntuk. Karena para ulama sepakat bahwa sunnah yang paling utama adalah apa? Menuntut ilmu. Baik. Kemudian yang kedua, mengerjakan sholat sunnah di rumah. Ini tuntunannya. Lagi-lagi ini bukan wajib. Tapi kalau kita ingin mendapatkan yang lebih utama, apa? Sholatlah sholat sunnah di rumah. Kalau memungkinkan. Jangan mau ngaji ba'da isya, ba'diyah isya'nya di rumah dulu. Balik ke Mauspati, balik sini lagi, wis bubar gitu ya. Nah, itu apa? Saklek gitu ya. Katanya lebih utama sholat sunnah di rumah gitu ya. Ya, ini namanya saklek gitu ya. Kaum laki-laki diwajibkan melaksanakan salat fardu berjamaah di masjid. Adapun salat sunnah rawatib dan salat sunnah nafilah lainnya dianjurkan agar dikerjakan di rumah. Nah, kita sudah membahas ini di Targhib wa Tarhib. Kenapa? Supaya rumah juga berfungsi sebagai tempat salat, terjaga. Karena rumah yang digunakan untuk ibadah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus terpelihara dengan zikrullah dan salat. Dengan adanya zikir, karena tentu kita salat hingga rumah orang muslim tidak ditempati setan. Kalau rumah enggak pernah digunakan ibadah, apa? Setannya betah. Kerasan gitu ya. Karena dia tidak merasa terganggu. Apalagi rumah kok diisi maksiat. Diisi jimat, ya ini cocok
setannya. Maka suasana rumahnya ya mesti gaduh gitu ya, gegeran, ribut dan sebagainya. Kenapa? Karena temannya setan, ikut numpang gitu ya. Kontrakan setan gitu ya. Di samping itu akan turun berkah atas penghuninya. Selain mendapatkan penjagaan dari setan, malaikat rahmah akan mendekat, keberkahan akan turun. Rasulullah mengatakan afdhalus salatikum fi buyutikum illal maktubah. Sebaik-baik salat kalian adalah salat yang dikerjakan di mana? Di rumah. Kecuali yang wajib. Kecuali salat wajib. Salat wajib utamanya di masjid. Sedangkan yang sunnah di rumah. Di kesempatan yang lain Rasulullah mengatakan idza qadha ahadukumus salata fi masjidihi. Apabila salah seorang dari kalian telah menyelesaikan salatnya di masjid, falyaj'al li baitihi nasiban min salatihi. Hendaklah ia menjadikan sebagian dari salatnya dikerjakan di rumahnya. Salat yang mana? Salat yang sunnah. Karena dia sudah selesai mengerjakan yang wajib. Apa alasannya? Fa innallaha ja'ilun fi baitihi min salatihi khaira. Karena sesungguhnya Allah menjadikan kebaikan dengan salat di rumah. Jadi orang yang mau mengerjakan sebagian salatnya di rumah, Allah akan datangkan apa? Kebaikan. Yang kita katakan keberkahan tadi. Maka rumah yang tidak pernah diisi untuk salat, ya jauh dari berkah. Kemudian yang ketiga, salat itu kenakanlah pakaian yang bersih. Ingat, pakaian bersih itu nggak harus baru, nggak harus bagus. Yang penting bersih. Karena kita ya masing-masing rezekinya beda. Gitu ya, sudah ada jatahnya. Ada yang diberi lebih, bahkan berlebih. Ada yang diberi kurang. Maka yang diberi kurang pun tetap jaga kebersihannya. Lawang kita menghadap manusia saja berusaha menggunakan pakaian yang bersih, rapi, gitu ya. Menghadap Allah kemudian menggunakan pakaian seadanya, asal-asalan, maka tidak tepat. Pakailah pakaian yang bersih dan suci sebagai bentuk pengagungan kepada Allah. Dianjurkan pula agar berhias sebelum menghadapnya di dalam salat. Gosok gigi atau bersiwak, nanti juga akan disebutkan kelihatannya. Kemudian pakai minyak wangi. Ini bagian berhias. Maka Masya Allah sebagian masjid itu menyediakan minyak wangi. Itu bagian. Alhamdulillah, nggak usah modal. Ada yang menyiapkan. Ya nggak usah malu kalau memang nggak bawa jaim gitu ya. Nganggu gratisan. Lah wong kuwi ngangge minyak wangi gitu ya. Mending pakai gratisan daripada baunya nggak karuan kan gitu. Nah sekarang kan orang jaim mau pakai gratisan nggak mau. Lah tapi kecut nggak malu. Gitu. Ini tidak pada tempatnya lagi. Allah mengatakan dalam surat Al-A'raf ayat 31, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Ketika melaksanakan salat. Rasulullah SAW bersabda, idza shalla ahadukum falyalbas thawbayhi fa innallaha ta'ala ahaqqu man tazayyana lahu. Jika salah seorang dari kalian akan mengerjakan salat, hendaklah ia mengenakan kedua pakaiannya. Artinya kenakan pakaian sempurna atas dan bawah. Bahkan dikatakan orang yang mempunyai dua kain tidak halal baginya terbuka pundaknya. Itu menunjukkan keadaan waktu itu yang sangat minim. Kadang orang salat itu dengan keadaan bediding, tanpa baju atas. Kenapa? Yang dipunya memang cuman sarung. Mungkin yang tergambar zaman-zaman penjajahan dulu. Kita melihat
orang itu hanya apa? Sarungan, nggak pakai baju atasan. Itulah keadaan para sahabat dulu. Nah, saking minimnya mereka. Bahkan ada di antara mereka bajunya apa? Gantian dengan istrinya. Nah, saking minimnya apa? Keadaan mereka. Maka alhamdulillah, nah, kita sekarang diberikan kemudahan, kelonggaran. Maka sangat aneh kalau kemudian ada orang salat pakai apa? Pakaian seadanya. Kaos gitu ya. Yang apa? Ngaprot apa? Kecil gitu ya. Nah, ini ketika dia ruku, ini apa? Terbuka. Ini bisa dikatakan batal kalau itu sampai di bawah pusar. Karena di bawah pusar itu aurat. Maka harus diperhatikan. Kita mau ketemu manusia aja, masya Allah rapi, apalagi mau ketemu calon mertua, gitu ya. Ya Mas Rizal. Nah, ada yang mau jadi manten ini ya, insya Allah. Maka luar biasa. Ini baru ketemu dengan manusia. Nah, maka bagaimana kita ini menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Rasulullah SAW mengatakan karena sesungguhnya ia lebih berhak berhias untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah lah zat yang lebih berhak seseorang berhias untuknya. Kemudian yang keempat, ini yang sering kali kita abaikan atau diabaikan oleh banyak orang karena mungkin ilmunya belum sampai, yaitu apa? Menghadap sutrah. Lepas dari apa? Perbedaan pendapat di kalangan ulama, apakah itu wajib atau sunnah muakkadah. Meskipun kita merojihkan dalam pembahasan kita di Bulughul Maram, hukumnya adalah sunnah muakkadah. Maka kalaupun itu sunnah apa? Ya kerjakan. Karena ini anjuran dan tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila seseorang akan mengerjakan salat, hendaklah ia meletakkan sutrah atau benda yang tinggi di hadapannya, dan janganlah ia membiarkan orang lewat di antara sutrah dan dirinya. Jadi meletakkan, kalau bisa diletakkan, misalnya meja seperti ini atau tas, ransel itu bisa dijadikan apa? Sutrah. Bahkan kemudian sebagian ulama sampai kepada apa? Kalau tidak ada apa sama sekali, dengan apa? Garis. Nah, itu bisa. Itu menurut pendapat sebagian. Meskipun kita berusaha sesuatu yang memang apa? Punya fisik yang kelihatan, gitu ya. Dan insya Allah kita akan dapati di sekitar kita hal-hal tersebut. Kemudian kalau kita sudah meletakkan sutrah, kita punya hak mencegah orang lewat antara diri kita dengan sutrah tadi. Dia mau lewat setelahnya nggak masalah. Tapi yang kita cegah antara diri kita dengan sutrah. Jarak inilah yang apa? Kita diperintahkan untuk mencegah orang lewat. Ia harus mencegahnya semampunya. Nah, dan kalau orangnya ngeyel begitu ya, dicegah dengan sungguh-sungguh, ditahan. Itu makna apa? Fal yuqatilhu. Bukan disuruh membunuh, tapi apa? Mencegah dengan sungguh-sungguh, semampunya. Dirinya dengan sutrah lebih kurang jalan untuk dilalui seekor anak kambing. Sebutkan nanti atau dalam riwayat yang lain, jarak antara tempat kita berdiri dengan sutrah itu 3 hasta. 3 hasta, ini 1 hasta dari ujung sampai ke siku. Berapa? Sekitar 50 cm. Maka kalau 3 hasta berapa? 1,5 meter. Dan kalau kita coba 1,5 meter ini, itu pasti ada sisa. Nah, sisa inilah yang dimaksudkan jarak di sini. Ketika kita sujud, ada sisa jarak, kambing bisa lewat. Meskipun dalam riwayat yang lain dikatakan Rasulullah apa? Kalau ada yang mau lewat, beliau mepet ke sutrahnya. Apa maksudnya? Kalau dalam posisi berdiri. Jadi kalau ada dalam posisi berdiri,
Ada kambing mau lewat, jangan kasih lewat, tapi kita yang mendekat ke sutroh. Biarkan kambingnya lewat belakang kita. Atau bisa ini kita lakukan kepada apa? Anak-anak. Jadi kalau anak-anak ini lewat-lewat di tempat kita, ya kita yang mendekat ke sutroh, dia ajarkan lewat di belakang kita. Itu caranya. Tapi kalau dalam posisi sujud nggak mungkin kita apa? Maju. Nah, kan gitu. Maka kasih jalan untuk apa? Kambing itu lewat. Alhamdulillah sekarang kita nggak dilewati kambing, ya kucing, gitu ya. Nah, ya. Rasulullah SAW bersabda, "Idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas." Jika salah seorang di antara kamu salat menghadap sutrah yang melindunginya dari manusia, fa arada ahadun an yajtaza baina yadayhi falyadfa'hu. Lantas ada orang yang berusaha lewat di antara dirinya dengan sutrah tersebut, hendaklah ia mencegahnya. Fa in aba, jika orang itu menolak dicegah, falyuqatilhu, hendaklah ia melawan. Artinya yang sholat ini melawan orang yang mau lewat. Fa innama huwa syaitan, karena sesungguhnya perbuatan orang itu adalah perbuatan setan, bukan orangnya setan. Itu ya. Jadi jangan kemudian nanti setelah sholat setan kamu ya. Nah, ini salah paham terhadap hadis. Artinya perbuatannya orang ini apa? Dikuasai oleh setan. Karena normalnya orang itu dicegah seperti itu tahu, oh iya sedang sholat. Nah, ya orang akan tahu, gitu ya. Oh ini sedang sholat. Kenapa dicegah? Oh berarti nggak boleh lewat. Masih nekat, ya berarti ini setan perbuatannya, gitu ya. Boleh menjadikan tiang yang ada di masjid sebagai sutrah. Sekarang apa saja yang boleh dijadikan sutrah? Tiang masjid. Nah, atau salat di belakang orang yang sedang salat, atau sama-sama sedang salat. Di belakang orang yang sedang duduk, atau orang yang sedang duduk diperkirakan apa? Masih duduk di situ. Atau ia menghadap dinding masjid, tembok, atau ia meletakkan tas di hadapannya, atau yang sejenisnya. Meja lipat ini diberdirikan, gitu ya. Dibuka lipatannya, kemudian ditaruh dan sebagainya. Sebagian kemudian membuat yang seperti ini. Meskipun kalau siapa Abdul Muhsin Al-Abbad ditanya perlukah membuat yang nggak perlu, gitu ya. Tapi karena sudah dibuat apa? Ya sudah, karena ada, gitu ya. Iya. Beliau ketika ditanya kenapa nanti tidak perlu dibuat, nanti dia buat alat untuk pukul-pukulan, kata beliau. Kalau ada keributan di masjid nanti malah jadi alat pemukul, kata beliau. Jadi ya Rasulullah SAW dulu tidak pernah memerintahkan para sahabatnya karena itu mungkin dibuat waktu itu. Ya yang ada saja. Ada tiang, ada tembok, ada mimbar, ada meja, ada tas, ya. Apa itu? Orang duduk tadi, orang berdiri sholat dan sebagainya. Benda yang dijadikan sutrah diupayakan agak tinggi, minimal setinggi sandaran pelana, agar mencegah orang-orang lewat di depannya. Rasulullah bersabda, "Mithlu mu'akhkharatir rahli takunu baina yaday ahadikum, thumma la yadhurruhu ma marra baina yadayhi." Benda yang menjadi sutrah itu yang berada di hadapan salah seorang di antara kalian, lantas tidak akan merusak salatnya apa-apa yang berlalu lalang di hadapannya. Jadi setinggi pelana kuda itu berapa? Sebagian ulama menetapkan ukuran tingginya lebih kurang 60 cm. Adapun lebarnya tidak ada berbatas. Karena Rasulullah pernah apa? Pakai sutrah itu tombak. Tombak itu berarti tidak lebar. Maka kalau kita misalnya orang yang menggunakan tekan, gitu ya, tongkat itu bisa tongkat yang apa? Ada kakinya itu ya. Nah, ini taruh di depannya itu bisa menjadi sutrah. Nabi SAW pernah menancapkan al-anazah, yaitu sejenis tongkat atau tombak, lalu salat menghadapnya. Itu anjuran yang keempat. Yang kelima, kaitannya dengan yang keempat, apa itu?
tidak membiarkan orang lewat di hadapan. Kalau kita sudah meletakkan sutra, kita punya hak untuk apa? Mencegah orang lewat. Maksudnya adalah jangan biarkan orang lewat antara dirinya dengan sutroh. Ia harus mencegah semampunya. Rasulullah mengatakan, "Idza kana ahadukum fi salatin fa arada insanun yamurru baina yadayhi fa in aba falyuqatilhu fa innama huwa syaitan." Jika salah seorang dari kalian mengerjakan salat, lantas seorang hendak lewat di hadapannya, maka hendaklah ia mencegah sebisa mungkin. Jika orang itu menolak, hendaklah ia lawan, karena perbuatan orang itu adalah perbuatan setan. Hadapan orang yang sedang salat, kita perlu ajarkan ini. Bahkan mulai apa? Anak-anak, ya, gak boleh abang lewati orang depan orang salat. Yaitu seseorang yang salat menghadap sutrah. Kita wajib mencegah orang-orang yang berusaha lewat di depannya. Adapun makmum, sutrah mereka adalah imam. Nah, ini yang kadang dua sisi yang berlawanan. Satunya cuek dengan sutrah, satunya terlalu ekstrim dalam memahami sutrah. Jadi kalau ada makmum batal lewat di depannya dihalangi. Kalau jenengan dalam posisi sebagai makmum, sutrah kita ikut siapa? Imam. Selama orang itu nggak lewat di depannya imam, ini nggak perlu dicegah. Nah, dia batal di sana, mau ke pintu sana, mau nggak mau mesti ngelewati depannya orang yang sholat. Maka nggak masalah, biarkan lewat. Atau seperti posisi di sini, ini pintu masuknya hanya satu. Ketika dimulai shaf dari tengah kosong. Kalau ada orang datang kemudian melewati depan kita, ini nggak masalah, biarkan aja. Kenapa? Karena sutroh kita ikut sutroh imam. Menunggu sekian lama lebih baik baginya, yaitu bagi orang yang melewati orang salat daripada tersebut. Nabi SAW bersabda, "Lau ya'lamul maru baina yadayil musalli madza alaihi lakana an yakifa arba'ina khairan lahu min an yamurra baina yadayhi." Andai orang yang lewat di hadapan orang salat mengetahui betapa besar dosa yang diterimanya karena perbuatan ini, niscaya lebih baik menunggu 40 tahun daripada ia lewat di hadapan orang yang salat. Nah, di sini secara spesifik diterjemahkan 40 tahun. Walaupun secara hadisnya nggak ada 40 tahunnya, 40. Yang dikatakan para ulama ini untuk menegaskan, meskipun 40 menit, jam, hari, apalagi 40 tahun, itu lebih baik nunggu. Tapi kan itu hiperbolis gitu ya, istilahnya dalam bahasa Indonesia, bahasa yang dilebihkan. Apa mungkin orang sholat 40 tahun nggak selesai? Kan nggak mungkin. Tapi ini untuk menegaskan betapa besarnya dosa orang kelewati di hadapannya orang sholat. Maka kalau kita ini sudah selesai zikir, di belakang kita ada orang yang masbuk gitu ya, atau orang sholat sunnah, mereka berdiri di belakang kita mau keluar nggak bisa, ya sudah tunggu. Wah, buru-buru. Seberapa terburu-buru sih kita nunggu misalnya sholat sunnah 2 rakaat berapa? 5 menit selesai. Kecuali darurat. Sudah kebelet gitu ya. Maka bagaimana caranya? Kasih sutroh satu. Cara yang lain, jangan lewat di hadapannya. Jadi kalau ada orang salat seperti ini, kita lewati sampingnya, kita tidak melewati hadapannya. Jadi jangan kemudian kita lewat di hadapannya begini, tapi lewat ke sampingnya, gitu ya. Baru sampai belakang kita lewat belakangnya. Ya. Jadi lewati orang tersebut, karena larangannya itu melewati depannya.
Kalau kita lurus ke sampingnya enggak masalah. Hal ini banyak diabaikan mayoritas kaum muslimin. Mereka melintasi begitu saja di hadapan orang yang salat. Mereka tidak tahu bahwa perbuatan itu dilarang oleh syariat. Inilah lawang perkara yang besar saja gitu ya. Masalah la ilaha illallah, maknanya yang benar, rukunnya, syarat yang membatalkannya. Itu banyak kaum muslimin yang tidak paham, nggak tahu. Apalagi perkara yang mungkin bisa kita katakan apa? Keutamaannya tidak sebesar masalah akidah. Ya pantas kalau banyak yang tidak tahu. Kenapa seperti ini? Lagi-lagi kita katakan ya karena salah satunya apa? Faktor fungsi masjid yang kurang, gitu ya. Masjid hanya untuk sholat. Alhamdulillah masih digunakan untuk sholat. Tapi mari kita hidupkan masjid kita untuk apa? Talabul ilmi. Ya, ini yang repot kemudian. Lah Ustaz, kapan Ustaz siap ngisi tempat saya? Repot kalau sudah gitu ya. Nah, makanya semuanya harus jadi ustadz gitu ya. Siap jadi dai. Dalam hal ini anak-anak juga harus dibimbing untuk tidak lewat di hadapan orang salat. Anak-anak diajari. Meskipun kalau anak-anak lewat tidak sampai apa? Mengganggu, membatalkan salat kita. Taib. Yang keenam. Ini bahasanya kadang membelakangkan salat ketika makanan sudah terhidang. Apa bahasanya? Membelakangkan, menunda, gitu ya. Menunda salat ketika makanan sudah terhidang. Jadi kenapa? Intinya karena kekhusyuan. Jangan sampai kita salat yang dipikir tadi apa? Gek pupune wis jiko anakku sih gitu ya. Nah ini Masya Allah, sholat tapi yang dipikir makanan. Nah tapi ini perlu diketahui batasannya. Kapan apa kita ini memberlakukan anjuran ini? Misalnya apa? Kebiasaan istrinya memang selesai masak menjelang zuhur. Setiap zuhur gak kelihatan di masjid. Kenapa? Lah ada makanan di rumah. Suruh nundal. Memang namanya makan siang, siapnya menjelang zuhur. Jadikan alasan ini. Maka ini salah kaprah tentang batasan masalah ini. Kita perlu paham batasannya. Ini berlaku apabila kita berselera makan. Wah, berselera Ustaz. Atau kita ingin menyantap makanan yang dihidangkan tersebut. Atau pada saat itu kita sangat lapar lalu dihidangkan makanan. Ini poinnya di sini. Jadi, kalau memang kebiasaan kita makan ba'da zuhur, jangan jadikan alasan. Nah, ini sudah tersedia. Kan nggak boleh mengerjakan sholat makan sudah tersedia. Loh, memang kebiasaan makan itu ba'da zuhur sudah sholat dulu baru makan. Maka dahulukan makan agar tidak mengganggu kekhusyuan. Jadi misalnya berselera itu apa? Ini makanan mungkin setahun sekali dimasak istri, gitu ya. Atau Masya Allah dapat antaran yang biasanya nggak pernah dapat antaran seperti itu. Maka Masya Allah berselera sekali, sehingga ditakutkan apa? Mengganggu kekhusyuan. Apa dasarnya? Dasarnya adalah sabda Nabi SAW, "Idza qudimal asya'u wa hadaratis salatu fabda'u bihi qabla an tusallu salatal maghribi wa la ta'jalu an asyaikum." Idza quddimal asya'u, jika dihidangkan apa? Asya. Asya itu apa? Makan malam. Wa hadaratis salatu, dan waktu salat datang. Fabda'u bihi, maka mulailah dengan apa? Hi itu berarti mudzakkar atau muannats?
mudzakkar. Nah, sekarang ada asya dan salat. Mana yang mudzakkar? Asya. Nah, karena salat jelas ada tak marbutahnya apa? Muannas. Jadi kalau perintahnya dahulukanlah salat, Rasulullah SAW akan mengatakan apa? Fabda'u biha. Nah, ini suruh salat dulu. Tapi di sini suruh apa? Fabda'u bihi. Suruh makan dulu. Qabla an tusallul salatal maghribi. Sebelum kalian mengerjakan salat maghrib. Nah, di sini ada pesan tersembunyi. Dan ini cocok dengan kesehatan. Berarti idealnya makan malam itu apa? Sebelum atau setelah maghrib. Jam-jam ini. Nah, karena menurut kesehatan idealnya makan malam itu apa? 3 jam sebelum tidur. Sayangnya kita ini kadang apa? Jam segini nanti pulang mampir martabak, mampir bakso gitu, ngoleh-ngoleh sing omah, mau tidur isi dulu gitu ya. Makanya kemudian apa? Ada keluhan sabuk. Sabuk gratis nempel di perut gitu ya. Jadi di sini ada pesan bahwa ya idealnya ternyata secara kesehatan benar. Idealnya makan malam itu apa? 3 jam sebelum tidur. Jadi kalau sekarang kita katakan orang mengikuti sunnah Nabi SAW untuk sholat untuk tidur setelah isya, ya berarti orang makan jam berapa? Jam 5, jam setengah 6. Kemudian apa? Bisa tidur jam 8. Subhanallah, ideal. Wala ta'jalu an asyaikum. Janganlah kamu terburu-buru saat menyantap makan malam tersebut. Dan enggak perlu apa? Enggak perlu makan ala militer. Berapa Pak Nur? Harus selesai. Hitungannya berapa menit kalau makan itu? 10 jari. Oh, Masya Allah. Harus selesai ya. Ngalahkan anak pondok berarti ya. Anak pondok kalah. Biar anak pondok cepet-cepetan. Kalau yang makan bareng gitu ya. Cepet-cepetan lauknya tapi. Nasinya kemudian dimakan sudah nggak ada lauknya. Alon-alon gitu ya. Nah, itu pondok dulu. Pondok sekarang Masya Allah ya. Prasmanan, bisa diakses pakai internet itu ya, Masya Allah pondoknya Nizar itu. Jadi orang tua bisa mengontrol menu anak saya hari ini apa ya. Wah, bisa dikontrol dari rumah. Masya Allah anak pondok sekarang ya. Baik. Yang ketujuh, memelihara salat berjamaah. Artinya salat jamaah itu diusahakan benar-benar untuk selalu dikerjakan kecuali ada uzur syar'i. Bagi setiap laki-laki muslim yang sudah balik dan berakal, yaitu mukallaf, wajib memelihara salat berjamaah di masjid. Sahabat Abdullah bin Mas'ud pernah menceritakan sabda Nabi SAW atau beliau yang mengatakan, man sarrahu an yalqallaha ghadan musliman falyuhafid ala haula'i salawat. Man sarrahu, barang siapa yang ingin bergembira dengan apa? An yalqallaha ghadan, ketika besok bertemu Allah, musliman, dalam keadaan apa? Muslim, berserah diri. Falyuhafid ala haula'is salawati, maka jagalah salat-salat tersebut. Haitsu yunada bihinna. Ini saya artikan apa? Berdasarkan kalimat yang bahasa Arabnya ya. Kalau jenengan melihat kadang itu sudah terjemahan secara makna. Haitsu yunada bihinna, dari mana salat-salat tersebut dipanggil.
Dan namanya sholat itu dipanggil dari mana? Dari masjid. Kalau masing-masing rumah azan, gaduh nanti, gitu ya. Sini azan, situ azan, gitu ya. Banter-banteran. Fa innallaha syara'a li nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam sunanal huda. Maka sesungguhnya Allah telah mensyariatkan bagi nabi kalian sallallahu alaihi wasallam sunnah-sunnah apa? Petunjuk. Wa innahunna min sunanil huda, dan sesungguhnya salat-salat wajib itu termasuk apa? Sunanil huda, yaitu sunnah-sunnah petunjuk. Walau annakum shallaitum fi buyutikum, seandainya kalian, kata Abdullah bin Mas'ud, salat di rumah-rumah kalian, kama yusalli hadzal mutakhallifu fi baitihi, sebagaimana salatnya orang yang apa? Mutakhallif, yang menyelisihi. Dimaksudkan apa? Orang munafik. La taraktum sunnata nabiyyikum, maka kalian telah meninggalkan sunnah-sunnah nabi kalian. Walau taraktum sunnata nabiyikum, dan apabila kalian meninggalkan sunnah nabi kalian, apa akibatnya? Kalian akan sesat. Wa ma min rajul, kemudian beliau menjanjikan janji yang telah dijanjikan Nabi SAW, tidak ada seorang laki-laki pun bersuci fayuhsinut tuhura, dia baguskan apa? Bersucinya. Thumma ya'midu ila masjidin, kemudian dia secara sengaja menuju masjid. Min hadhil masajidi, dari masjid-masjid ini, illa kataballahu lahu bi kulli khatwatin yahtuha hasanatan, kecuali Allah akan tuliskan baginya setiap langkahnya yang dia langkahkan sebagai apa? Satu kebaikan. Tinggal hitung dari rumah ke masjid berapa langkah? Pakai motor. Nah, ini yang sudah kita bahas, gitu ya. Makanya parkirkan motornya apa? Jauh-jauh, agar masih punya langkah, gitu ya. Jangan parkirnya depan pintu situ, parkirnya agak ujung sana, gitu ya. Karena kita ceritakan kan waktu itu di dalam pembahasan kita targhib wa tarhib, ada seorang sahabat yang apa? Rumahnya jauh. Ternyata yang lain mengatakan apa? Disarankan untuk beli keledai. Tapi dia memilih apa? Berjalan. Jadi berjalan itu tetap lebih utama. Jadi waktu itu mungkin berkendaraan, tapi Rasulullah menyebutkan dengan apa? Langkah kaki. Nah, kita ini males, makanya apa? Banyak penyakitnya. Males melangkah, ke warung, sakgasan, masjid sakgasan, gitu ya. Kakinya nggak pernah jalan-jalan, cuma di dalam rumah, gitu ya. Padahal rumahnya apa? Strategis. Dapur dekat, kamar dekat, ruang makan dekat, gitu ya. Ini rumah strategis, RSS. Iya, maka setiap langkahnya ke masjid tadi ditulis satu kebaikan. Wa yarfa'uhu biha darajatan. Satu langkah tadi juga apa? Mengangkat derajatnya satu derajat. Wa yahutu anhu biha sayyi'atan, dan digugurkan dengan satu langkah satu keburukan. Wa laqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Dan sungguh aku telah melihat tidaklah menyelisihi dari salat tersebut kecuali orang-orang munafik yang apa? Tapi ini saya katakan dalam kajian yang lain apa? Ya kondisi para sahabat di waktu itu. Ya kalau hari ini ketika mau terapkan seperti ini ya kadang susah. Kenapa? Karena orang tidak paham tentang kewajiban salat berjamaah. Jadi jangan bermudah-mudah karena kita baca seperti ini langsung kita cap, oh munafik, gak sholat masjid. Gak boleh, gitu ya. Kita menerapkan yang seperti ini sesuai dengan keadaan yang ada. Para sahabat mengatakan demikian. Kenapa? Keadaan waktu itu semuanya bersemangat belajar kepada Nabi, mengikuti anjurannya.
Maka yang tidak itu siapa? Ya orang munafik saja. Walaqad kana ar-rajulu yu'ta bihi hatta yuqama fis saffi. Sungguh dahulu kala seseorang itu dibawa ke masjid dengan apa? Dipapah antara dua orang sampai diberdirikan di shaf. Sekarang sehat, seger, buger aja apa? Nggak mau budal. Nah, ini tentunya cap munafik ini perlu kita hati-hati. Salat berjamaah ini memiliki keutamaan yang besar. Di antaranya salat berjamaah lebih utama daripada salat sendirian sebanyak 27 derajat. Nabi SAW bersabda, salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bi sab'in wa ishrina darajatan. Salat berjamaah lebih utama daripada salat sendirian sebanyak 27 derajat. Kaum laki-laki diwajibkan salat berjamaah di masjid. Salat berjamaah juga merupakan syiar agama yang agung. Baik. Kita sampai poin ini dulu, ya. Silakan kalau ada koreksi, tambahan atau pertanyaan. Kalau sholatnya itu di paling pinggir, di dekat tembok paling pinggir, itu yang memungkinkan tidak ada lagi orang lewat di depannya. Masih perlu sutra. Para ulama kalau antum buka dalam buku fikihnya, mereka menyebut sutrah itu bagi apa yang ditakutkan lewat di depannya. Apalagi bila merasa aman, makanya itu hukumnya sunnah. Allah. Jadi kalau jenengan sudah paling depan sendiri atau paling ujung sendiri, nggak mungkin ada orang lewat nembus tembok. Ya sudah, tidak pakai sutrah pun nggak masalah. Nah, Allah. Atau biasanya itu ketika kita sholat memilih di tengah-tengah mihrab. Jadi shaf pertama, kemudian di tengah-tengah nggak ada, nggak masalah, gitu ya. Kenapa? Karena kemungkinan orang tidak lewat di situ. Maka ini karena tempat yang utama sebelum ditempati orang yang lainnya. Atau kalau mampu ya tadi taruh tas dan sebagainya. Allah. Saat puasa itu kan masih lapar. Iya. Waktu buka itu perlu makan dulu apa salat dulu? Iya. Karena waktunya pendek antara azan dan iqamah. Nah, kaitannya dengan tadi, jika makanan sudah disediakan, kemudian kita puasa, gitu ya, lapar, ini makanan sudah disediakan, apakah kita makan dulu atau salat dulu? Makan dulu, kan membatalkan puasa dulu. Nah, enggak, sebentar. Apa yang dimaksudkan makan dalam berbuka? Kita dianjurkan sesuai dengan anjuran Rasulullah. Apa yang pertama? Beliau itu kalau ada rutop itu kurma yang masih basah. Kalau nggak ada kurma kering, kurma biasa itu. Kalau nggak ada baru air. Dan itu yang terbaik secara kesehatan. Kenapa? Karena seharian perut kita kosong. Kalau langsung digetke, itu akan mengganggu kesehatan. Maka dia dikasih istilahnya stimulan, perangsang dulu, yaitu dengan makan kurma, sehingga dia secara energi mendapatkan energi, secara pencernaan ini sesuatu yang mudah dicerna. Baru nanti setelah salat makan, monggo silahkan. Walaupun saya mendapati di suatu tempat begitu ya. Kalau saya di tempat-tempat yang lain selalu kita makan kurma dulu dan minum baru kita sholat kemudian baru makan. Tapi di salah satu tempat ini mereka nggak setuju. Lah antum ngerasa sedino macul gitu ya. Ya sudah kita ngikuti karena mereka merasa
perlu apa? Makan dulu. Nah, tapi ya kita beri space waktu yang cukup. Jadi supaya makannya juga nggak terburu-buru. Allah a'lam. Tapi saya sendiri kadang nggak bisa langsung makan itu. Ya apa? Biasanya berbuka dengan yang ringan dulu. Iya, betul. Bagaimana yang kemudian di Masjid Nabawi, yang di karpet hijau, yang desak-desakan untuk bisa sholat di situ, sehingga yang sudah sholat di depannya bisa ngelewatin, pokoknya sepenting bisa lewat ke belakang gitu, tidak memperhatikan masalah sutroh dan sebagainya. Iya. Sebagian ulama mengatakan sutroh ini tidak berlaku di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Karena apa? Kondisi manusia yang banyak. Tapi wallahu alam ketika kami belajar ini dulu, apa? Selama kita bisa usahakan untuk apa? Sutroh. Dan selama masih ada tempat untuk lewat, cegah orang untuk lewat di depan kita. Misalnya apa? Kalau tadi di Raudhah, ya nggak mungkin kita setiap orang yang mau lewat kita halangi, karena memang jalannya cuma itu kan gitu. Tapi kalau kita sholatnya pas sholat di belakang, pas di payung kembar itu, atau yang di sayap kanan kiri atau yang di belakang, itu kan mungkin kalau kita bersutroh ke tiang itu, orang lewat di belakang sana atau lewat. Jadi kalau ada yang lewat di depan kita apa? Ya kita cegah. Allah. Kita sendiri mengupayakan apa? Sutroh. Monggo. Nih, para ulama menerangkan penghapusan dosa yang dilakukan dengan amal kebaikan itu pada dosa-dosa kecil. Karena apa? Hadis-hadis menunjukkan apa? Majtunibal kabair. Selama dosa besar itu dijauhi. Dan itu juga yang sebagian ulama mensyaratkannya. Di antara keutamaan menjauhi dosa besar apa? Amal soleh kita itu, amal-amal kita menghapuskan dosa-dosa kecil kita. Allah a'lam. Satu lagi, misalkan waktu sholatnya sudah hampir mepet, hampir habis. Kemudian kondisi pun sangat mewakar, bahkan seorang prajurit tentara yang jatahnya itu di pastian. Kalau misalkan nanti nggak diambil saat itu, nanti kehilangan jatah atau mungkin diambil yang lain. Itu menggunakan sholatnya tenaga. Iya. Kalau memungkinkan jamak bisa dijamak. Gitu. Jadi kalau memang ada kesulitan kita boleh melakukan jamak. Jadi tentunya apa? Hal itu tidak setiap hari. Tapi kalau hal itu setiap hari berarti ada yang nggak pas, gitu ya, dalam pengaturan itu. Allah a'lam. Betul. Masalah sutroh. Nggih. Misalnya kita sholat itu makbul. Mungkin sutrohnya punya orang di depannya. Iya. Jadi tiba-tiba orangnya Pergi. Kan sutrohnya hilang. Iya. Atau kita masuk itu kan belum selesai, terus orangnya berani akhirnya sutrohnya tidak ada itu. Iya. Gimana kalau tiba-tiba orang? Bagaimana kalau sutroh yang kita gunakan itu berpindah karena kita menggunakan sutroh apa? Orang. Yang pertama, ini kaitannya dengan apakah kita perlu mencari sutroh, maju untuk mendekati sutroh. Dikatakan oleh sebagian ulama bahwa kalau memang sutrohnya dekat, misalnya dari shaf kedua ke shaf pertama, gitu ya, maka melangkah maju. Tapi kalau dari paling belakang harus ke depan, ya tidak perlu. Lalu bagaimana dengan orang yang lewat? Gitu ya. Kita tetap masih punya hak. Karena orang lewat bisa apa? Melewati jauh di depan kita.
Jadi orang seharusnya kalau memang ada orang sholat tanpa sutroh, jangan lewat pas di depannya. Jadi ini orang sholat, ini sutrohnya jangan lewat di sini, gitu ya. Kalau sutrohnya hilang ini lewat di sini, tidak apa-apa. Yang dilarang itu kita melewati antara orang yang sholat dengan tempat sujudnya atau dengan sutrohnya. Allah a'lam. Ya, ini yang bisa kita baca, diskusikan di malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.